Jadi karyawan itu sering dikatain sebagai jongos atau kuli. Dia harus mengerjakan apapun kehendak seorang pengusaha atau pemilik usaha. Nah, ini kan pertama pikiran yang tidak selalu tidak banyak tidak benarnya gitu, bukan tidak selalu benar tapi banyak tidak benarnya. Nah, kenapa kita perlu membicarakan soal ini? Ya, bukan karena kita baper sih sama dia, biasa aja sebenarnya. Cuman memang ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan soal posisi kita sebagai karyawan, gitu ya. Nah, pertama ada anggapan owner itu pasti lebih baik dari karyawan. Ukurannya apa, kan? Nah, saya kebetulan kerja di perusahaan yang ownernya udah nggak jelas, gitu. Perusahaan multinasional, sahamnya dimiliki publik. Jadi kalau ditanya ownernya siapa? Ownernya banyak orang. Banyak orang. Nah, lalu siapa tuan saya? Nggak ada. Ya pemegang saham itu, tapi pemegang saham tidak bisa nyuruh-nyuruh saya. Nggak ada jalurnya. Bahkan nyuruh presidir saya nggak bisa pemegang saham. Nah, hal semacam ini mungkin sulit dipahami oleh orang yang berpikiran kayak itu tadi, bahwa ini owner, ini karyawan, ini atas, ini bawah. Ini yang bawah ini harus melaksanakan kehendak yang di bawah. Itu hanya terjadi di perusahaan, kalau dalam bahasa Jepang tuh owner kaisha. Jadi seorang owner, ini perusahaan kecil ya, owner, yang dia juga sekaligus pengelola semua, dia yang mengatur. Itu perusahaan kecil. Dan poinnya bukan soal kecil besar, tapi itu perusahaan yang tidak ada manajemennya. Jadi perusahaan yang dikelola berdasarkan selera pemiliknya. Kalau seperti itu ya memang benar, boleh jadi Anda menjadi seorang jongos di situ. Ya, terutama kalau pemiliknya tadi selain tidak menerapkan sistem manajemen juga mungkin berperilaku buruk, suka-sukanya segala macam kan. Akhirnya ya jadilah seperti itu. Tapi perusahaan yang sesungguhnya bukan yang seperti itu. Terlepas dari ownernya siapa, perusahaan itu secara manajerial dia menerapkan prinsip-prinsip bisnis. Jadi, prinsip-prinsip manajemen. Tugas-tugas di dalam perusahaan itu dirumuskan, dieksekusi berdasarkan prinsip manajemen. Apa prinsip manajemen? Ya, manajemen itu kan suatu mekanisme yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi, ingat, bukan tujuan satu individu atau satu orang tunggal. Kalau itu bukan organisasi, itu cuma jadi pelayan tadi. Jadi perusahaan yang benar adalah dia merumuskan tujuannya, kemudian merumuskan sederet tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, tujuan ini dirumuskan bersama, disepakati, kemudian tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan itu juga dirumuskan dalam bentuk rencana, rencananya dieksekusi. Nah, commanding itu adalah
perintah untuk melaksanakan eksekusi rencana. Jadi siklus manajemen itu ada 3, planning, ya kan? Kemudian commanding atau directing, kemudian control. Nah, di tengahnya ada koordinasi. Nah, sudah ditetapkan tujuan, ada planning, ada rencana, kemudian ada eksekusi. Eksekusi itu artinya ada commanding, ada directing, ada perintah untuk agar rencana ini tadi dilaksanakan. Nah, poin terpentingnya adalah perintah itu hanya perlu dilaksanakan kalau dia sesuai dengan rencana. Kalau dia sesuai dengan tujuan organisasi. Bukan mengikuti selera individu, tidak peduli bahwa dia seorang owner. Nah, ini hal penting yang harus kita pahami sebagai karyawan. Kalau Anda mau bekerja di perusahaan yang manajemennya bagus. Kalau Anda nggak mau jadi jongos. Jadi, kalau misalnya ada owner yang perintahnya berubah-ubah, suka-suka dia, tidak punya planning, ya saran saya sih jauhilah perusahaan yang seperti itu. Anda akan memang jadi jongos. Ya. Atau bantu dia untuk menata perusahaannya agar punya mekanisme planning, commanding atau directing, control, dan coordinating tadi. Koordinasi. Kalau enggak, Anda hanya akan jadi jongos. Ya. Jadi, ditanya lagi, apakah kita menjadi karyawan itu seorang jongos? Ya tergantung. Kalau Anda tidak bekerja dalam sistem manajemen yang baik, maka Anda adalah seorang jongos. Kalau Anda bekerja dalam sistem manajemen yang baik, maka Anda adalah seorang atau satu bagian dari sebuah sistem manajemen, dan itu bukan jongos. Itu bukan posisi terhormat. Nah, itu yang harus kita garis bawahi ketika kita melihat organisasi tempat kita berada. Apakah ini sebuah tempat yang tempat yang menempatkan Anda sebagai karyawan, sebagai bagian dari sebuah sistem manajemen, atau sebuah tempat yang menempatkan Anda hanya sebagai seorang jongos yang harus mematuhi segenap kemauan si bos tadi. Nah, itu pertama. Dari sisi bagaimana kita melihat organisasi, bagaimana apa syarat-syarat sebuah organisasi sehingga kita bisa memilih kita ini jongos atau bukan. Yang kedua adalah dari sisi kita sendiri. Ya, dari sisi kita sendiri, kita sekali lagi menempatkan diri sebagai bagian dari organisasi. Artinya apa? Artinya apa? Kita nggak bisa sekedar tadi kan nuntut-nuntut begini dan begitu kepada owner. Nah, kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah tadi menempatkan diri kita sebagai seorang yang merupakan bagian dari manajemen. Artinya apa? Tadi ada planning, ada tujuan organisasi, ada tujuan perusahaan. Nah, kita punya kewajiban untuk memahami tujuan itu. Memahami korelasi antara tujuan organisasi dengan rencana. Dan kemudian bersiap melakukan, mengeksekusi rencana itu. Artinya kalau kita udah tahu rencananya, tidak perlu disuruh lagi, kita akan eksekusi. Kalau kita menunggu komando baru eksekusi, nah kita menempatkan diri kita sebagai seorang jongos. Gitu. Ya. Bahkan kita seharusnya terlibat di dalam penyusunan rencana, mengumpulkan data yang lengkap untuk sebuah rencana yang baik, dan menyiapkan segala sesuatu, melakukan organizing, ya, proses mengorganisasi, mengelola sumber daya,
mengumpulkan orang, menyiapkan orang untuk melakukan eksekusi, dan dengan berkoordinasi dengan atasan kita, kita mengeksekusi tanpa perlu disuruh satu-satu. Nah tadi, nggak suka dikatain jongos, tapi kalau kita masih nunggu perintah, nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya, tidak peduli dengan apa itu rencana, tidak update rencananya, ya kita memposisikan diri kita sebagai jongos. Jadi ini timbal balik, gitu, timbal balik. Posisi kita jongos atau bukan itu ya ditentukan tadi, apakah perusahaan punya sistem manajemen yang baik atau tidak, apakah ownernya punya attitude yang baik atau tidak. Tapi pada sisi lain kita juga berperan atau berkontribusi untuk menjadikan diri kita itu seorang jongos atau bukan. Ditambah dalam sistem manajemen ada kewajiban kita untuk melakukan pengembangan diri. Karena organisasi tidak berharap kontribusi Anda itu konstan. Sekarang begini, tahun depan masih segitu juga, tahun depan masih segitu juga. Sementara kita nuntut gaji naik, kan? Nah, itu perusahaan tidak ingin seperti itu. Maka ada kewajiban kita untuk berkembang, ada kewajiban kita untuk belajar lebih banyak. Ada kewajiban kita untuk tumbuh. Nah, saya bilang, pernah saya tulis, seseorang yang ya, selama bekerja dia tidak belajar, itu hanya pesuruh. Nah, ini poin penting. Jadi, kita harus belajar, mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan kita dalam bekerja. Dengan begitu kontribusi kita akan makin besar. Value kita bagi perusahaan akan makin besar. Nah, ini yang bukan jongos. Ini yang bagus. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Anda mau jadi seorang jongos atau mau jadi karyawan profesional. Itu saja paparan ringkas saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.